Ada seorang anak perempuan datang kepada saya. Dia menangis terseduh-seduh karena diputus oleh pacarnya yang seorang polisi. Pada waktu itu dia masih sekolah SMP dan mau menginjak ke SMA. Dan dia meminta pendapat saya harus bagaimana karena polisinya mempermainkan cewek tersebut. Pada waktu itu dia sedang ujian, guys. Dia semalaman menangis di tempat saya, guys. Saya kan bingung. Saya tuh gak pernah pacaran sama polisi. Dicurhatin dia tuh punya pacar polisi, dan katanya polisinya itu mengecewakan dia. Wah, dia tuh bilang polisi itu pembohong, polisi itu jahat, gini gitu, guys. Saya harus bagaimana, guys? Ya, saya mengerti keadaan kamu. Di sisi lain, kamu itu masih sekolah. Mungkin dia itu meminta kepastian kepada polisinya. Nah, mungkin polisinya itu juga berpikir bahwa ini cewek masih sekolah, masa ya harus saya nikahin? Ya, setidaknya kalau kalian sudah sama-sama cocok, harus minimal tunangan dulu lah, ya. Mengarah ke pernikahan itu nanti. Setidaknya kalau kalian sudah merasa gak mau sama-sama kehilangan, mending kalian itu tunangan. Nah, nunggu yang ceweknya itu menyelesaikan sekolahnya. Dibimbinglah ceweknya itu untuk sekolah, belajar yang giat ya dek, berprestasi ya dek. Nanti kalau kamu sudah lulus sekolah, kalau SMA kan mau nikah enggak apa-apa. Mbak, saya seorang perempuan, saya sudah terjebak di antara hubungan mantan pacar saya. Dan mantan pacar saya itu sudah mempunyai istri dan juga mempunyai anak. Apa yang harus saya lakukan? Padahal saya sudah ditinggal suami saya selama-lamanya. Setiap hari kita itu bertemu, Mbak. Masa sih setiap hari kalau kita bertemu itu nggak ada benih-benih cinta di antara kami berdua? Pasti ada. Kalau setiap hari ketemu, kita itu takut kalau CLBK lagi, Mbak. Terus bagaimana dengan istrinya? Padahal dia kan sudah menikah. Dan apa yang harus saya lakukan, Mbak? Yang harus Mbaknya lakukan adalah Mbaknya harus bisa move on di keduanya. Mbaknya harus move on di mantan pacarnya Mbak dan juga suaminya Mbak. Karena yang pertama, menjalin hubungan di antara orang yang sudah mempunyai istri itu tidak baik, Mbak. Jadi mending Mbaknya itu konsentrasi dan mencari pendamping hidup lainnya yang lebih baik dari mereka berdua. Ada seorang laki-laki datang kepada saya dengan mata berlinang air mata. Dia bilang, "Mbak, saya melihat bapak saya itu duduk berdua dan ceweknya itu duduk di pangkuan bapak saya. Sedangkan dia itu masih beristrikan ibu saya. Dan yang lebih mengecewakannya lagi, dia itu tetangga saya dan kerja di tempat saya." Saya jadi anak syok dong, Mbak. Terus apa yang harus saya lakukan? Mulai saat itu saya membenci sekali dengan yang namanya bapak saya. Kamu harus cari tahu kenapa bapakmu melakukan hal seperti itu. Terus suatu saat kamu harus meluangkan waktu kamu untuk berbicara kepada bapakmu tanpa sepengetahuan ibumu. Bilang, "Bapak, kemarin aku melihat bapak itu mangku Mbak ini. Dan aku gak suka melihat bapak seperti itu. Dan aku juga gak suka bapak itu mengecewakan ibu." Setelah kamu berbicara kepada bapakmu dan mendapatkan jawabannya, dan jawaban itu dia sudah menyesali atas perbuatannya, kamu gak perlu lagi membenci bapakmu. Dan bilang sama bapakmu, "Jangan diulangi lagi ya Pak, karena itu perbuatan gak baik. Dan nanti rumah tangga bapak itu bisa hancur."
kan Bapak masih mempunyai istri.